Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersama dengan Kak Muhe. Siap, Oke. Mas Aman. Oke, dalam acara Aman Pods, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu yang akan dibawakan oleh Kak Muhe, dan nanti ada yang mau menyusul, yaitu Coach Khalis. Beliau adalah salah satu guru di sekolah dasar yang ada di Yogyakarta. Dan beliau juga, Kak Muhe, itu salah satu guru kreatif, betul? Yang ada di sekolah dasar, salah satu sekolah dasar yang ada di Yogyakarta. Baik, langsung saja. Tema pada hari ini masih nyambung dengan tema dari podcastnya Coach Aman yang di YouTube sebelah. Oke. Tema hari ini yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Oke. Boleh saya buka dulu ya? Karena engap. Oke. Kita safety ya. Ya. Siap. Baik, Merdeka Belajar. Dengan adanya Merdeka Belajar ini, ada berbagai argumen baru. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, Kak Muhe ini salah satu yang Pro. Nah, sepertinya nanti Coach Khalis bakal menjadi salah satu yang kontra. Karena apa? Mas Nadiem itu menggebu-gebukan tentang Merdeka Belajar dan daring yang dipermanenkan. Nah, saya pengen tahu tanggapan tentang daring yang dipermanenkan. Sebenarnya seperti apa sih tanggapan dari Kak Muhe yang pro dengan Mas Nadiem? Silahkan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Oke. saya itu sangat pro dengan Mas Nadiem. Pro-nya di mana? Kata-kata dipermanenkan itu tidak berarti kita itu harus daring terus selama pembelajaran. Oke. Oke, lanjut. Jadi titik terangnya di sini adalah tidak berarti kita selaku guru harus belajar daring terus. Enggak gitu. Tetap ada tatap muka atau yang dikenal dengan blended learning, ya. Right. Jadi ada kalanya tatap muka dan daring pun ada, gitu. Itu mungkin yang bisa saya pahami dari daring dipermanenkan, seperti itu. Nah, jadi yang dipahami oleh Kak Muhe ini daring dipermanenkan itu seperti itu. Nah, karena Coach Khalis sudah datang, kita tunggu dulu. Oke. Silakan Coach Khalis. Oke, silakan dipakai dulu. Baik. Assalamualaikum. Udah Waalaikumsalam. on belum ya? Dicek? Oke, udah. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah kedatangan oleh Coach Khalis yang sebagai pemateri kita juga. Nah, tadi seperti yang sudah saya bilang, tema hari ini adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar, menarik sekali. Tadi sudah ada sedikit pengantar tentang Merdeka Belajar dan daring dari Kak Muhe. Nah, beliau, Kak Muhe ini adalah orang yang pro sekali dengan Mas Nadiem. Nah, saya pengen tahu tanggapan dari Coach Khalis tentang Merdeka Belajar dan daring ini. Silakan, langsung saja. Oke, Merdeka Belajar ya. Ya, betul. Salah satu konsep yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita terapkan di era yang sekarang memang bagus. Memang bagus, tak akui. Pembelajaran daring, pembelajaran online, pembelajaran via YouTube, Google Classroom ataupun yang lainnya, itu memang bagus ketika diterapkan di era sekarang, era yang dimana kita dituntut untuk serba bisa mengikuti arus globalisasi. Ya. Akan tetapi ada satu hal yang di sini membuat saya pribadi ini kurang sreg dengan pola pembelajaran daring. Apa itu? Ini ada satu hal yang sangat penting. Ingat, sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar. Betul. Guru itu bukan hanya menjalankan tugas mengajar. Ya. Yang paling penting proses pembelajaran di sekolah, proses menimba ilmu di sekolah adalah mendidik. Mendidik. Tugas guru itu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, ada perbedaan makna tersendiri antara mengajar dan mendidik. Iya.
Ini yang perlu kita pahami dulu ya, konsep pertama itu. Mengajar itu kita cukup memahamkan anak suatu hal yang mereka belum tahu. Memberitahu sesuatu hal yang mereka belum tahu. Contoh. Anak-anak ini belajar tentang anggota badan, fungsinya. Maka guru mengajar hanya cukup menyampaikan saja, ini loh fungsi tangan itu seperti ini, perawatannya seperti ini, fungsi telinga itu seperti ini, hanya seperti itu. Nah, kalau mendidik ini beda lagi. Mendidik adalah proses membiasakan. Ya, bedanya gitu ya. Kalau mengajar, belajar atau mengajar itu tidak perlu diulang, cukup mereka sudah tahu ya sudah. Kalau mendidik ini proses pembiasaan. Nah, ketika konsep pembelajaran daring, pembelajaran online ini, oke lah untuk proses belajar ini sangat memudahkan, sangat menunjang. Cukup bahkan membangkitkan kreativitas guru. Tapi untuk proses pendidikan ini yang menjadi pertanyaan. Sekarang gini, contoh kalau kita mau membiasakan anak simpati, anak ini merasakan bagaimana sih untuk menghargai orang lain. Apakah cukup dengan menampilkan video, film, contohnya seperti itu? Saya kira tidak. Ya mungkin anak akan, oh ternyata seperti ini ya untuk menghargai orang lain itu seperti ini. Tapi tidak kemudian mereka untuk penanamannya itu bagaimana, pelaksanaannya itu bagaimana. Itu yang menurut saya masih kurang serg ya ketika Pak Menteri kok mengatakan ini ada wacana untuk permanenkan ya pembelajaran daring. Oke, baik saya tangkap dulu Coach Khalis. Jadi intinya dari Coach Khalis ini Kak Muhe yang masih kontra sepertinya dengan Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem. Jadi intinya itu mendidik dengan mengajar. Nah, mendidik dengan mengajar ini suatu hal yang harus ada ketika tatap muka. Kalau ketika daring menurut Coach Khalis ini, ketika daring itu mendidik sama sekali belum ada pembiasaan yang bisa diterapkan ketika itu daring. Nah, saya pengen tahu ini yang pro sekali dengan Mas Nadiem, solusinya seperti apa? Oke, silakan Kak Muhe. Saya menanggapinya simpel saja. Apa yang dikatakan Mr. Khalis ini itu pengertian yang luas. Jadi mungkin saja Mr. Khalis ini belum tahu yang namanya merdeka belajar itu apa. Padahal yang dikata merdeka belajar itu di sini Mas Nadiem itu mengeluarkan ada salah satunya yang saya tahu ada 4 kebijakan. Yang pertama itu UN dihapus, yang kedua itu USBN diserahkan oleh sekolah lembaga masing-masing, yang ketiga RPP itu disederhanakan, dan yang keempat saya lupa. Ya, ini titik poinnya. Nah, terus mengenai daring tadi banyak permasalahan itu tentu lawang sebelum Mas Nadiem saja sebelum adanya pandemi ini pun Mas Nadiem itu sudah sangat puyeng untuk memikirkan yang sebelum daring. Nah, ditambah lagi dengan adanya wabah ini. Nah, menurut saya Mas Nadiem ini sangat bagus pemikirannya. Kenapa saya katakan bagus? Dia itu bisa melompat-lompat. Contoh. Melompat-lompat ya. Fokus langsung. Jadi ketika ada pandemi, dia bisa memikirkan, salah satu kuncinya adalah dengan daring. Ya coba, kalau nggak ada daring, saya mau tanya, apa yang digunakan lagi untuk pembelajaran loh? Tapi ini dalam rangka jarak jauh, bukan dalam rangka kekeluargaan di sekolah, bukan. Itu. Terus menanggapi tadi terkait dengan dipermanenkan daring, yang dimaksud itu bukan maksudnya daring pembelajaran jarak jauh itu setiap hari tidak ada tatap muka, enggak seperti itu. Ini tetap yang namanya pembelajaran daring itu maksudnya dipermanenkan, ada kita ya tetap ada sekolah biasa nanti. Nah, maksudnya apa? Kreativitas yang menggunakan mungkin contoh salah satunya digital. Itu menariknya di sini. Kenapa kok harus dipertahankan? Kenapa harus dipermanenkan? Jadi seperti itu kalau menurut saya. Saya tangkap dulu ya. Silakan Mas. Benar. Ini sangat menarik ini. Baik, saya tangkap ini Coach Khalis. Jadi klarifikasi dari
Kak Muhe tentang Merdeka Belajar dan Daring. Jadi klarifikasinya seperti itu. Bukannya daring itu kok dipermanenkan terus nggak ada tatap muka, tapi daring itu dipermanenkan dalam segi pembagian waktunya. Contoh Senin sampai Kamis umpama itu adalah tatap muka, Jumat daring, contoh aja seperti itu ya. Ya, oke. Jadi daring ini menjadi salah satu batu loncatan para pendidik sebagai untuk ibaratnya kalau tesis yang mau saya angkat ini revitalisasi media pembelajaran berbasis digital seperti itu. Nah, yang saya angkat itu. Tolong tanggapannya oleh Coach Khalis. Oke. Oke, ada salah satu hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Kak Muhe. Ya, tentang konsep Merdeka Belajar yang Ya. diterapkan atau yang dicanangkan oleh Mas Menteri itu tadi. Akan tapi ada hal yang memang perlu kita pahami, bahwasanya pola pendidikan di negara Indonesia yang memang sangat dibutuhkan menurut saya untuk masa-masa sekarang adalah yaitu pola pendidikan karakter. Yes. Ada 4 komponen dalam pola pendidikan karakter. Yang pertama, olah pikir, yaitu pada segi kognitifnya, kecerdasan. Yeah. Olah rasa, Yes. yaitu bagaimana caranya orang itu bersimpati, terus mempunyai rasa peduli terhadap yang lain. Terus olahraga, Yes. gimana caranya orang itu menjaga fisik. Yang terakhir yang selanjutnya, mohon maaf, itu ada olah olah mental. Iya. Bagaimana siswa ini benar-benar dibentuk untuk menjadi siswa yang kuat, siswa yang memiliki jiwa-jiwa yang memang positif, bahasanya gitu. Sekarang gini, saya menjadi pertanyaan besar ketika banyak sekali kasus-kasus korupsi yang bermunculan di Indonesia. Oke. Para koruptor itu adalah orang-orang yang memiliki titel yang luar biasa, Yes. sarjana, master, bahkan ada yang haji juga, dokter dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sampai itu terjadi? Karena apa? Sejak dasarnya pola penanaman pendidikan karakter ini masih kurang, Iya. masih kurang. Dan selama ini memang Mas Nadiem ini luar biasa, dia berusaha untuk gimana Indonesia, pendidikan di Indonesia ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi ada satu hal titik yang menurut saya masih perlu ditekankan lagi. Oke lah, penghapusan UN Yeah. itu memang cukup memberikan kebebasan ke siswa, Iya. gitu kan. Terus menyederhanakan RPP, Iya. cukup memberikan keleluasan ke guru dan lain sebagainya itu. Oke. Akan tapi ada satu hal yang memang harus ditambahkan, kalau menurut saya Iya. yang perlu ditambahkan adalah justru karakter siswa. Iya. Karakter ini bagaimana kemudian Indonesia yang dibutuhkan adalah membentuk siswa yang berkarakter. Pertama, jelas mampu mengikuti arus global. Iya. Yang kedua, menjadi pribadi yang baik, Iya. agar paling tidaklah 20-30 tahun ke depan kasus korupsi ini menurun. Oh, iya. Kan gitu. Itu yang menurut saya jadi ingat ada salah satu menteri yang termiskin di Indonesia, namanya saya lupa. Kenapa kok termiskin? Karena dia saking jujurnya. Bahkan saking jujurnya itu dia sampai dapat julukan menteri termiskin. Karena apa? Dia hanya mengandalkan gaji yang tak seberapa, Iya. tanpa ada seripilan-seripilan yang lain. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, penamaan daring. Ya. Saya kalau lebih setuju tentang yang PJJ. dipermanenkan itu bukan istilah daringnya, Istilah daring, tapi oke. lebih pada pengembangan media belajar. Ya, Seperti itu. pengembangan media Walaupun belajar. maknanya sama tadi yang disampaikan, yang istilah yang dipermanenkan daring itu adalah gimana nanti guru itu lebih tetap berkreativitas dengan Ya. media-media yang ada, sekolah Oke. tetap masuk gitu. Itu nanti istilahnya lebih beda lagi. Heeh. Lebih pada pengembangan kreativitas guru terhadap media belajar. Oke. Kalau kita nangkap daring dipermanenkan, maka stimulus yang akan muncul di otak masyarakat yang namanya daring yuk pembelajaran jarak jauh, Ya, betul. PJJ pasti itu yang akan PJJ, muncul. oke. Gitu. Jadi kalau memang akan dilanjutkan lebih pada pengembangan kreativitasnya. Bagaimana kemudian Mas Menteri ini memberikan fasilitas ke tiap sekolah agar sekolah ini mampu mengembangkan kreativitas gurunya. Oke. Sekarang menjadi kendala terbesar pembelajaran daring ini, pembuatan media. Memang salah satu dampak positif dari pandemi ini, mau tidak mau guru harus lebih kreatif. Ya. Memaksa guru untuk lebih kreatif, lebih melek IT. Yes. Akan tetapi sebenarnya kita ini belum siap. Yes. Belum siap. Guru dipaksakan untuk melek IT, sedangkan pemerintah tidak memberikan fasilitas. Ya. Akhirnya gitu. Contoh real saja.
Ya mungkin kalau di perkataan masih ini ya. Ya. Sekarang kalau yang guru udah honorer, Yes. gajinya tak seberapa, HP-nya hanya HP biasa. Laptop Oke. mungkin entah ada atau tidak dan spek memenuhi atau tidak. Dipaksa untuk melek IT, membuat video yang kreatif, Oke. melakukan pembelajaran daring dengan kuota yang sekian banyak, tetapi fasilitas dari pemerintah sendiri tidak seimbang. Maka ini akan menjadi problematika tersendiri. Iya, Oleh iya. Karena itu kedepannya kalau memang ini mau Permanenkan. paling tidak Fasilitas. lebih pada fasilitas Iya. disiapkan, terus paling tidak yang dipermanenkan memang pada pola pengembangan kreativitas guru, Yes. bukan pola pembelajarannya seperti apa. Oke. Adapun untuk nilai-nilai karakter yang dibangun itu harus tetap tidak hilang. Ini contoh Oke. kecil ya, contoh kecil. Ya. Kita melewati pandemi ini baru berapa bulan ya? Ya, biasanya sekitar 6 bulan. 1 tahun aja belum. Belum. Lama ini saya kemudian melakukan survei terhadap perkembangan psikologis anak Oh ya. di siswa saya terutama. Oke. Masuk ini beberapa masuk ke saya, cenderung perubahan sikap, perubahan perilaku itu sangat besar. Ya. Terutama apa? Sekarang anak cenderung datang pegang HP. Yes. Tep. Sudah ya? Ya. Sudah, habis itu sosialnya itu kurang. Sangat kurang pasti. Sosialnya kurang. Bagaimana cara kemudian mereka bersosialisasi dengan yang lain? Oke. Terus saya kemarin mencoba mempertemukan beberapa anak. Ternyata ego mereka tuh jauh lebih tinggi. Jauh Yes. lebih tinggi. Pokoknya semau gue lah. Ya, gitu kan. Itu semuanya. salah satu hal yang memang nyata ya, Ya. dampak dari PJJ ini sebenarnya Ya. pola pembelajaran dari Oke. ini. Akan tapi ya itu tetap kita harus memperhatikan proses. Ya. Terus sedikit mengkritiki ya, Oke. mengkritiki adanya sokongan pulsa, Ya, pulsa. paketan ke siswa. Mm-mm. Menurut saya gini, pertanyaannya tepat nggak sih? Memang semua siswa itu mereka butuh paketan untuk pembelajaran daring. Ya. Perlu kita perhatikan di era sekarang HP sudah bagus, semisal paketan 30 giga Mm-mm. untuk pembelajaran daring semisal. Apakah semuanya murni untuk pembelajaran daring? Kalau memang iya masuk tanpa ada controlling dari orang tua, saya yakin 40% mungkin daring, 60% buat Game. Sepakat. Oke. Ya, itu. Oke, baik, saya tangkap dulu, Coach Holis. Baik. Sebenarnya ada banyak sekali poinnya. Saya simpulkan itu ada 4 dari Coach Holis ya. Yang pertama tadi tentang pendidikan karakter. Pembiasaannya itu gimana? Tolong yang selaku Kak Muhe yang pro, tolong diberi solusi. Oke. Walaupun ini ranahnya sebenarnya dari kementerian. Mungkin nanti video ini bisa ditonton banyak orang. Semoga saja ya. Dan nanti bisa diajukan. Baik, yang kedua tentang pengembangan media. Jadi bukan istilahnya itu bukan daring. Memang benar, saya itu juga merasa kalau istilah daring permanenkan, stimulus saya mengatakan bahwa itu wah, berarti pendidikan jarak jauh. Gitu, Kak Muhe. Yang ketiga tadi tentang fasilitas. Jadi seandainya ini dipermanenkan dengan kultur Indonesia yang banyak sekali, sekolah dengan jumlah yang sangat banyak, apakah kementerian, apakah pemerintah itu mampu memfasilitasi semua sekolah? Kalau tidak mampu, berarti masih jongjing. Dalam arti ada yang bisa, ada yang tidak. Itu kan tidak adil. Oke, yang ketiga itu ya. Yang keempat, tadi salah satu contoh, apa lupa tadi yang keempat? Salah satu contoh itu mengkritisi tentang pulsa. Nah, apakah ini sudah layak? Padahal pulsa itu untuk kuota itu bisa digunakan game dan pembelajaran. Silakan Kak Muhi. Oke, banyak Ya. sekali ya 4 ya. Sebenarnya kalau saya memperhatikan kurikulum Yap. itu Mas Nadiem tidak merubah kok esensi dari pembelajaran di kurikulum 2013. Ya. Karena pada dasarnya Mas Nadiem tetap menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, yaitu diantaranya tadi kedisiplinan, Betul. kemandirian, tanggung jawab, dan berani, Oke. serta kreativitas itu. Yap. Itu sudah tercantum. Oke. Nah, terkait tadi, kalau bagaimana suasana di lapangan yang membuat anak kurang sosial, terus juga membuat orang tua itu
ribet. Ini ya memang real terjadi, memang seperti itu lah wong. Gini, maksudnya kita itu memang diakui belum siap. Iya, tapi gini, kalau kita tidak mau belajar, Betul. kalau kita tidak mau belajar, maksudnya grade-nya itu ditambah dengan situasi dan kondisi yang sangat mendesak ini untuk belajar bagaimana melek digital, itu tentu belum tentu semua orang melek digital. lah iya. Oke. Gitu. Masih menjadi PR ya berarti. Menjadi PR. Oke, Iya. menjadi PR. Oke, next. Terus selanjutnya saya menanggapi tentang masalah pulsa tadi. Yes. Sebenarnya kan Mas Nadim itu sudah belak-belakan ngomong, nggak apa-apa tuh bos itu digunakan, Ya. nggak apa-apa sampai sedetail itu. Oke. Toh mau beli, seandainya beli HP satu-satu nggak masalah. Oke. Jadi ini sudah ada solusi sebenarnya. Cuma bagaimana memanajemen keuangan yang sedikit itu, ya katakan sedikit, saya nggak banyak loh, nggak banyak. Oke, sedikit. Oke. Itu digunakan oleh masyarakat lingkungan lembaga itu gimana? Ini bagaimana prosesnya mengaturnya? Karena yang terjadi enggak, malah justru apa, dari sekolahan ngirim surat seret, intinya karena ini ada pandemi terus Yes. akhirnya ya maaf kita kuota itu belum tentu dikasihkan ngono lho. Mau ngasihkan itu syarat-syaratnya ruwet. Harus harus Ruwet, apa ya? namanya ke desa. Oke. Kepala desa terus harus miskin. Nah, ini ruwet sekali. Oke. Ya, Mas Aman. Oke, silakan. Ya, silakan. Oke. Sebenarnya ada salah satu pola yang menarik yang Ya. harus, kalau seandainya Mas Menteri ini juga menerapkannya ya. Ah, Pola yang menarik ini, saya kemarin lihat ada sempat memberikan dengan kuota berapa, 10 giga ya? 10 giga. 10 giga, 10 rupiah. Bukan promosi ya. Iya. Akan tapi di situ itu hanya bisa untuk mengakses beberapa hal saja. Iya. Yang di situ menunjang pendidikan. Nah, seandainya dana bos ataupun paketan kuota itu justru dibuat pola seperti itu, Iya. itu akan justru lebih bermanfaat, efisien. Ya, iya. Tidak kemudian geluntungan paketan semisal gitu. Oke. Atau uang mentah sekira ini saya kebayang nggak sih, semisal uang mentah dibagikan ke anak, oke diterima Ah, sama orang tuanya. Ya. Yang seharusnya buat beli paketan, aduh berasnya habis. Akhirnya Ya, tetap bisa. tetap tidak bisa berjalan. Ya. Tapi kalau seandainya dari pusat memang sudah menyiapkan satu server atau bekerjasama dengan server, terus kemudian dibuat seperti itu. Jadi paketan ini hanya bisa dipakai untuk mengakses Ya. beberapa media pembelajaran yang Oh iya. digunakan. Seperti kemarin saya mencoba untuk mengamati beberapa kayak Indosat, Telkomsel dan sebagainya, itu ada tawaran paket ini murah memang. Tapi ternyata tidak bisa untuk mengakses game, Mas. Yang lain tidak bisa. Tidak bisa. Hanya bisa membuka Google Classroom, terus membuka Zoom. Zoom. Berkaitan dengan pembelajaran ya. Oke. Berkaitan dengan pembelajaran. Oke. Ini kalau semisal dikemas seperti ini, saya kira lebih Ya. menarik lagi. Maka ini yang mungkin menjadi PR kalau saya sempat shock kemarin, waduh